pada dirimu, ya jangan kau menceritakannya dan memperlihatkannya kepadaku. Itulah kata rohib ini kepada anak muda tersebut. Begitulah anak muda ini ternyata Allah beri juga keluar biasaan, ya dia bisa mengobati orang-orang yang supa, buta, ya dan berbagai macam penyakit itu. Dan satu ketika ya terdengar oleh seorang kawan bicara raja. Kalau kita mungkin penasehat raja ini orangnya buta. Jadi dia buta, dia dengar begitu, dia bujuklah anak muda ini untuk mau mengobati matanya. Ya banyak mengasihkan hadiah kepada anak muda ini. Ya, namun anak muda ini mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang hanya bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Kalau kau mau beriman kepada Allah, ya aku akan doakan, mudah-mudahan kau itu akan sembuh. Baiklah, kata ya juru bicara ataupun kawan bicara, ya penasehat raja ini. Maka dia pun beriman. Ketika sudah dia beriman, didoakan oleh anak muda ini sembuh matanya. Ya, yang selama ini dia tidak bisa ke kerajaan untuk kawan bicara raja, ya maka dia pun berangkatlah. Sampai di istana, raja heran karena ini orang yang selama ini tidak datang karena buta, sekarang matanya sudah melihat. Maka raja bertanya, ya, siapa yang menyembuhkan dirimu? Ya, maka dia berkata, Tuhanku, kata si ya juru bicara, kawan bicara penasehat raja ini. Kita bilangnya lah penasehat raja ya, karena ini kawan bicara raja. Kawan bicara kan seperti itu ya. Nah, apakah ada kau punya Tuhan selain aku, kata raja ini, ya. Maka si penasehat raja itu mengatakan, ya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya marah raja itu, ya marah raja itu, disiksanya lah ya penasehatnya ini supaya mengaku sebetulnya siapa yang sudah mengajari dia dan menyembuhkan dia itu. Ya, karena disiksa terus menerus dia nggak tahan, akhirnya dikasih taunya, ya anak muda itulah ya yang mengajari, yang mengobati aku. Panggil anak muda itu, ya. Maka sampai di depan raja, ya raja bertanya ya pada dia, kaukah yang menyembuhkan ya penasihatku ini? Bukan, aku tidak pandai menyembuhkan. Jadi siapa yang menyembuhkan? Allah Tuhanku. Mendengar lagi Allah Tuhannya itu tadi, ya raja marah lagi, ya siapa yang mengajar kau sebenarnya? Ya dia tidak mau ngasih tahu mula-mula, ya disiksa lagi sama raja ini tadi. Ya karena disiksa terus, akhirnya dia kasih tahu bahwa yang mengajari dia adalah seorang rohib. Panggil rohib itu, ya dipanggillah rohib itu, ya maka rohib itu dipanggil, ditanyai, kalau bahasa kita diintegrasi dia. Nah, akhirnya raja mengatakan, ya kembalilah atau keluarlah kau dari agamamu. Ya, itu kata raja kepada rohib tersebut. Dia tidak mau, ya rohib itu menolak. Maka raja ya menyuruh mengambil gergaji, itulah digergajilah, diletak di tengah-tengah kepala rohib itu, digergaji rajalah rohib itu sampai terbelah dua. Ya, itulah siksaan yang dilakukan itu. Namun dia tidak mau keluar dari agamanya itu, digergajilah rohib ini tadi sampai terbelah dua, sampai jatuhlah kepalanya ke tanah, mati dia. Nah, kemudian raja memanggil si penasehatnya ini kembali, ya keluarlah kau dari agamamu itu. Tapi penasehatnya menolak, sama juga nasibnya. Ya, karena menolak penasihat ini, maka raja juga mengambil gergaji, ya digergajilah si penasihatnya ini di tengah-tengah kepalanya, terus digergaji. Ya kita bisa bayangkan gergaji, ya kayu aja pun digergaji bunyi korek-korek begitu, apalagi badan kita ini. Itulah digergaji terbelah dua sampai jatuh kepalanya itu ke tanah. Artinya berarti terbelahlah dari atas sampai ya belah dua begitu. Nah, mati si apa ini tadi dengan keyakinannya. Baru anak muda itu, ya kau keluarlah kau dari agamamu. Anak muda itu pula dipaksa raja. Anak muda itu tidak mau, ya karena tidak mau, dia sudah melihat seperti itu, pasti juga gaji pun anak muda ini bakal mau, kan begitu. Akhirnya apa? Raja menyuruh beberapa sahabatnya, ya kalian bawa ini dia ke bukit anu dan bukit anu, ya naik kalian ke atas, bawa dia sampai atas, campakkan ini anak muda ini ke bawah sana, kecuali kalau dia mau keluar dari agamanya, bebaskan dia. Maka anak muda ini pun dibawalah oleh ya kedua sahabatnya itu ke bukit tadi itu.
Begitulah sampai di atas bukit dia berdoa, ya Allah, ya lindungilah aku ya dari mereka ini sesuai dengan apa yang cara kau kehendaki. Cara apa yang kau kehendaki, lindungi aku ya Allah. Begitu dia selesai berdoa, apa yang terjadi? Ya itu bukit bergemuruh. Ternyata kalau bahasa kita mungkin gempa, dia longsor, runtuh. Tapi runtuhnya di mana? Yang membawa anak muda ini tadi jatuhlah, yang membawa ini tadi mati semuanya ke bawah sana. Anak muda itu pulang. Ya, maka raja bertanya, apa yang membuat kau bisa ya pulang kemari, membawamu kemari? Maka anak muda itu mengatakan, ya Allah Tuhanku melindungi aku dan ya menghancurkan ya orang-orang yang kau suruh tadi. Raja nggak puas, ya dia suruh lagi yang lain. Kalian bawa dia nih, bawa ke perahu, ya bawa ke tengah laut, sampai tengah laut, lemparkan dia ke tengah laut itu, tinggalkan di sana. Itulah mereka lakukan. Dibawa lagi anak muda ini ke tengah laut. Begitulah sampai tengah laut, mau dilemparkan, dia berdoa lagi, ya Allah lindungilah aku dari mereka ini ya menurut apa yang kau kehendaki, dengan cara apa yang kau kehendaki. Bergelombang laut itu, akhirnya apa? Yang bawain terjatuh, tenggelam, anak muda ini balik lagi, anak muda ini selamat dia. Inilah kalau kita bicara al-mu'min itu, inilah ya Allah itu menjamin keselamatan, keamanan dan sebagainya itu. Nah, kembali anak muda ini menjumpai raja, ya. Raja heran, apalagi membawamu bisa kemari, kata raja. Allah Tuhanku melindungi aku ya dan membinasakan orang yang kau suruh itu. Maka dia mengatakan, wahai raja, kau tidak akan bisa membunuh aku sampai kapanpun, kecuali, nah, dia bilang, ya, kecuali apa, kata raja? Kecuali kalau kau mau membunuhku, ada caranya. Bagaimana itu? Kau kumpulkan seluruh rakyatmu di satu tanah lapang, kau salib aku di atas pelepah kurma. Nah, ini ada busur, ya dikasihnya, aku panah dengan busur inilah diriku, dengan membaca ya dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Ya, kalau mungkin bahasa itu kan bismillahi ya Rabbus Syabab, kan begitu ya. Ya, dengan nama Allah ya Tuhan anak muda ini. Itulah disuruh oleh anak muda ini tadi. Ya, raja mau. Ya, akhirnya dikumpullah seluruh rakyat. Kumpul rakyat ramai sekali menyaksikan untuk mengeksekusi anak muda ini tadi. Disaliblah dia di atas pelepah kurma itu. Maka raja mengambil busur, ya anak sebilah busur dan ya anak panahnya itu, ya sebilah anak panah dan busur. Baru raja membidik ke arah anak muda ini tadi. Maka dia baca dengan nama Allah ya Tuhan anak muda ini. Dilepaskannya lah busur itu. Begitu busur lepas, tepat di pelipis anak muda itu tadi. Begitu tepat, ya dia pegang di jidatnya itu, akhirnya meninggallah anak muda ini tadi. Raja senang, tapi ternyata rakyat yang banyak itu ya melihat begitu tadi, maka ramai-ramai mengatakan, kami berimanlah kepada Tuhan anak muda ini tadi. Nah, itulah dibilang. Ya tentu raja marah. Raja kembali menyuruh ya memerintahkan balik lagi ke agama mereka sebagaimana dikatakannya ya sejak awal tadi. Mereka nggak mau, menolak. Karena rakyatnya itu menolak, maka raja menyuruh tentaranya itu, itulah ukhdud, gali ya lubang di dalam tanah yang panjang. Setiap jarak itu bikin ada ya macam sebuah mulut gua dan kobarkan api di dalamnya itu. Dikobarkan api, disuruhlah yang beriman tadi melompat ke dalamnya itu, artinya dibakar hangus ya, dibakar hangus. Semua yang yakin melompat, nggak peduli ya, melompat kalian ke dalamnya, lompat semuanya yang beriman itu ya, karena sama saja tak maupun nanti ya mati juga ya. Maka akhirnya apa, bematianlah mereka, itulah maka dikatakan ashabul ukhdud itu ya. Jadi ukhdud itu parit yang panjang dibikin di dalam tanah itu, ada lubang di atasnya, itulah di api dikobarkan, an-nari zatil waqud, api dimarakkan di situ, melompatlah rakyat-rakyat tadi yang beriman kepada Allah, tidak beriman pada raja tadi. Terakhir ada seorang ibu menggendong anak kecilnya. Ibu ini hampir ragu, dia mau mundur, takut. Tapi apa kata anaknya? Ya wahai ibu, bersabarlah, kita berada di dalam kebenaran. Barulah ibu itu maju, melompatlah ibu itu ke dalamnya, meninggal juga dia.
Nah, inilah ya yang digambarkan Rasulullah dari kisah Ashabul Ukhdud ini. Tapi yang pasti pelajaran yang berharga sama kita adalah dalam hidup ini perlu keyakinan. Sepanjang benar, insya Allah ya, kecil pun kebenaran yang kita pegang itu, sepanjang itu dari Allah, pasti ada jaminan kehidupan yang mutlak. Apalagi kalau kita lihat di hadis Nabi kan, maka nafi jaufi sadrihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa saja ada iman dalam rongga dadanya walau sebesar zarrah, dia akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam.